Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang begitu banyak. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha luhur namun tak dapat diukur. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha ghafur. Maka mari sama-sama kita senantiasa mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk pengikut beliau yang setia, yang istiqamah hingga akhir hayat kita nanti, dan mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sebelah sana adalah kuburan, ya, kuburan atau rumah masa depan kita. Kita lihat di sana kuburan besar-besar, sahabat, ya. Kuburannya besar-besar di sini. Dan kuburan ini adalah sesuatu hal yang pasti. Kita pasti akan mengalami yang namanya alam kubur. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang hari ini sedang berada di alam kubur, mereka ingin sekali, mereka memiliki harapan, mereka punya cita-cita, ingin sekali agar mereka dikembalikan lagi oleh Allah ke dunia. Kenapa? Karena mereka sudah melihat dengan hak, mereka sudah menyaksikan dengan mata mereka, mereka sudah menyaksikan secara nyata bahwa apa yang Allah janjikan itu benar, bahwa apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu benar, bahwa janji Allah itu benar, bahwa ancaman-ancaman Allah itu benar. Maka sahabat, mereka ingin sekali agar mereka dikembalikan ke alam dunia. Dan kabar buruknya sahabat, tidak ada satu orang pun yang Allah kembalikan ke alam dunia ketika mereka sudah menempuh perjalanan ke kampung akhirat melalui yang namanya kematian. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita manfaatkan usia kita. Kita hari ini berada di angan-angannya orang-orang yang telah meninggal. Kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk mengumpulkan amal salih. Kita boleh-boleh saja punya kendaraan seperti si kumis. Ini si kumis kendaraan Kang Rahmat, ya. Walaupun termasuk golongan motuba. Sahabat tahu apa itu motuba? Mobil tua bangka. Tapi tidak menyurutkan semangat Kang Rahmat untuk selalu bersilaturahim, mengunjungi saudara-saudara, karena ada janji Allah di sana. Ketika kita rajin silaturahim, ada janji Allah di sana. Apa janji Allah? Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan rizkinya, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Kita boleh saja punya rumah mewah, ya. Kita boleh saja punya anak-anak yang sekolah tinggi-tinggi, boleh, tidak ada larangan. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, apa? Bahwa kita suatu saat nanti suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, ketika Allah panggil kita, ya, ketika Allah panggil kita, kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pulang ke kampung akhirat. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita songsong kehidupan kita di akhirat dengan berbekal di alam dunia ini, dengan mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Berupa apa? Berupa rajin silaturahim, kemudian sholat, zakat, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika kita pulang ke kampung akhirat, kita kaget. Maka sebelum semuanya terlambat, sahabat, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita nikmati kesempatan yang Allah berikan kepada kita, agar kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah, sehingga kita nanti ketika berjumpa dengan Allah sesuai dengan apa yang Allah panggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan apa? Fadkhuli fi ibadi, jadilah golongan hamba-hamba Allah, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku.
Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Mari kita pergunakan kesempatan ini. Kalau kemarin kita masih belum taat, tidak apa-apa. Sekarang kita perbaiki. Mungkin kemarin sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Tidak apa-apa, kita bertahap. Karena yang namanya bertakwa itu adalah proses. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum. Tergantung kemampuan kalian, sesuai kemampuan kalian. Hari ini kita belum bisa sholat malam, tidak mengapa. Besok kita coba sholat malam. Hari ini kita belum bisa berpuasa sunnah Senin Kamis Daud atau puasa yang lainnya, tidak mengapa. Kita latihan dalam rangka apa? Dalam rangka menanam berbagai macam kebaikan. Karena dunia ini, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladangnya akhirat. Orang ke sawah itu nggak ada yang enak, sahabat. Orang ke sawah itu pasti lelah, pasti kotor, pasti berkeringat, pasti capek ya. Pasti kepayahan demi kepayahan dialaminya, kepanasan, kehujanan dan lain sebagainya. Demikian pun dunia, sahabat ya. Orang di alam dunia ini nggak ada yang enak-enak ya. Kurang tidur karena malamnya tahajud, selalu baca Al-Quran ya. Maka nanti enaknya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita bersedih karena menyesal kemudian nggak ada manfaatnya, sahabat. Ketika kita sudah berada di alam kubur, sahabat, tidak ada lagi kata untuk bisa kembali ke alam dunia. Kenapa? Karena episode kita di alam dunia sudah habis ya. Rasulullah SAW bersabda, umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Sekarang kita lihat banyak orang yang usianya di bawah 60 tahun sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum semuanya terlambat, ketika kita menghadap Allah nanti, ketika kita dimasukkan ke lubang kubur nanti, kita lihat kuburan di sini besar-besar, kuburan di sini besar-besar, tetapi apakah di dalam kubur mereka mengalami kelapangan kubur? Belum tentu, sahabat. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga kita lupakan doa untuk kedua orang tua kita. Doa apa? Doa mohon ampun. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena ada sebuah kisah ketika seseorang disiksa di dalam kuburnya oleh malaikat. Ketika malaikat sibuk menyiksa orang tersebut, tiba-tiba malaikat itu menghentikan siksaannya. Sehingga si mayat tersebut heran dan bertanya, limadza takifu min darbi? Kenapa kau hentikan siksaanmu terhadapku? Kok kamu nggak mukulin aku lagi? Apa kata malaikat? Kaifa sa'adribuk wa waladuka yad'aulak? Bagaimana mungkin aku memukulmu sementara anakmu sedang mendoakanmu? Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan juga kita lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali? Sekali? Jangan sekali ya, yang sering. Paling tidak setiap sholat kita baca 3 sampai 5 kali, bahkan 10 kali boleh, nggak masalah. Karena dulu orang tua kita senantiasa mendoakan kita. Mereka selalu mendoakan kita. Nah sekarang mereka sudah tidak ada di alam dunia. Mereka sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Giliran kita yang mendoakan mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka sahabat, untuk mengisi kegiatan kita, untuk mengisi penantian kita sebelum pulang ke alam akhirat, menantikan kepulangan kita ke kampung akhirat ya. Di dunia ini kita isi dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. 2 bekal inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iman, amal soleh. Amal soleh ada begitu banyak ya. Salat itu amal soleh, zakat amal soleh, sedekah amal soleh, menolong orang amal soleh, menyingkirkan gangguan dari jalan amal soleh.
Tetapi dari sekian banyak amal saleh yang Rasulullah garis bawahi adalah mengenai salat. Rasulullah katakan barang siapa yang salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Tetapi barang siapa yang salatnya tidak baik, maka amalan-amalan yang lain akan diperiksa. Untuk itu sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki kualitas salat kita. Bagaimana kita menciptakan hubungan yang harmonis, ya, kondisi khusyuk ketika kita sedang salat. Karena sejatinya salat itu adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tips-tips agar salat kita bisa khusyuk? Insya Allah akan Kang Rahmat bahas dalam video-video Kang Rahmat berikutnya. Maka dari itu buat sahabat-sahabat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi dari Kang Rahmat berikutnya. Dan apabila materi ini dianggap ada manfaatnya, silakan dibagikan, silakan di-share sebanyak-banyaknya ke kontak, ke nomor-nomor media sosial yang ada di handphone sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat pun mendapatkan kesempatan, ya, untuk menebarkan kebaikan. Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajru kafa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya Kang Rahmat mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.